Gua bakal pakai sebenarnya pas berangkat, tapi karena ketahan di bea cukai lumayan lama, mau nggak mau. Oh, jadi kalau kita tekan, dia balik-balikin kamera. Dalam coy. Gede banget. Oh, ada translator. Oke, yo, what's up guys, and welcome back to Best Channel YouTube channel sama gue Marvin dan yes, mega unboxing. Dan kali ini kita ada banyak nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paket yang bakal di unboxing. Kali ini satu kloter aja, banyak barang-barang. Kali ini udah gue buka dulu, kebetulan kemarin kan mesti travel. Dan ini ada beberapa barang yang dikirimin pas gue travel sebenarnya. Jadi yang kemarin nggak keburu dikontenin. Jadi ya udah nggak apa-apa karena ini juga tetap bakalan seru banget. Ada paket yang ketahan di bea cukai, ada yang gue dapet dari acara Samsung Galaxy Unpack ya. Dan ada beberapa paket-paket seperti biasa, ada yang dari Hampers Chinese New Year. Ya wis, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Mana nih duluan? Dari Samsung. Oke. Jadi, yes, kita ada paket Tilta. Kalau teman-teman yang main kamera mungkin tahu ya merek Tilta ini ya. Karena ini tuh hadiah kemarin ya, ada sebuah kompetisi pas kita lagi di acara Samsung Unpack, yaitu tes foto-foto. Dan gue jadi salah satu pemenang. Bukan pemenang sih, ini runner up-nya justru. Karena pemenang itu dapat SSD Samsung eksternal 2 TB ya. Dan kalau nggak salah yang dapat tuh dari Malaysia, si Umar, Product Nation. Itu dia keren banget foto-foto videonya. Jadi dia dapat SSD, tapi katanya dia tuker. Kayaknya SSD-nya sama ini juga sama orang lain. Padahal kan SSD itu sekarang lagi mahal banget ya. Sebuah komoditi, makanya cuma satu. Sedangkan ini ada banyak banget yang dapat. Nah, kalau kita lihat ya di dalam isinya, tada, ada casing buat ya HP-nya jelas ya, si S26 Ultra yang gua belum coba. Nih gua belum buka. Kenapa ya kemarin nggak dibuka ya? Karena belum, nggak sempet aja sih. Nah, kita dapet ada 2 bagian, si case-nya sama ada grip-nya juga. Wah, gila. Case-nya keren banget ya. Ada dapat busanya juga dan ada MagSafe-nya juga ternyata. Kronos namanya ya, ada tulisannya Kronos Design by Tilta. Dan kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini kayak bahan kulit ya. Kulit, terus ada ini nih, ada kayak semacam apa nih? Oh, gampang. Oh, jadi dia modelnya begini nih. Bukan yang besi ini, tapi dia udah stop di ujung aja. Harusnya bisa buat vertikal sama horizontal. Dia itu ada 2 kaitan di mana kita bisa cantolin si gripnya ini ya. Jadi gripnya ini tuh dia ada 2 buntelan juga di ujungnya, sama ada si kunciannya nih. Kunciannya di bagian sini. Nah, jadi kita coba masukin aja ya. Oh, mesti dimasukin dulu sampai ngeklik. Masukin, terus di slide. Baru dikunci. Klek gitu, kayak ininya ya. Baru kita masukin si S26 Ultra-nya ya. Tuh, jadi kayak gini guys. Wih, dia udah ada tombolnya juga. Oh, dia mesti connect dulu. Jadi dia bukan nyambung ke HP-nya ya. Nah, ini gimana? Oh, tuh, ada lampunya 3. Terus kita connect ke Bluetooth cam handle 1184. Oke, pairing aja. Udah, beres. Connected. Sekarang kalau kita mau foto, bisa nggak kita coba tekan? Ini kayaknya privacy display nyala ya. Nah, gue matiin tuh. Udah tahu belum shortcutnya? Kalau belum tahu, nonton video reviewnya ya. Kemarin ya, review seminggunya ya. Jadi kita coba hidupin kamera. Nah. Oh, jadi kalau kita tekan, dia balik-balikin kamera, FMC, function. Kalau kita pencet record, kok nggak bisa ya? Kalau bisa, functionnya aja kalau kita tekan, dia tuker tuh. Nah, dia connect via Bluetooth kan sebenarnya ya. Kok aneh ya? Ada menariknya di bawah, dia ada tempat tripod mount-nya. Terus ada Bluetooth, ada baterainya juga nih berarti. Jadi mungkin bisa dipakai sebagai power bank. Cuma dia nggak tulis kapasitasnya berapa. Ini mungkin produk konsep kali ya. Oh ya, by the way dia juga ada MagSafe. Tuh, bisa dikonekin juga ke MagSafe-nya. Menarik sih. Cuma case-case-nya Samsung juga sekarang udah pada dapat MagSafe-nya juga sih. Tapi kalau kita pakai gripnya, stand-nya nggak bisa dipakai. Gitu. Kayaknya katanya gue denger sekitar 1 jutaan. Ya kalau ada ya. Pilih apa, Riz? Tipis. Ada
Pengiriman dari Rukas. Yes ya. Jadi dia ada, ini kemarin dikirim waktu gue juga lagi di luar pas ke Samsung ya. Jadi baru sempat buka sekarang. Ada baju special edition Year of Horse. Jadi baju pas kemarin Chinese New Year sih ya. Wih, dapat kantongnya juga ya. Dan kantongnya kosong. Nggak ada angpaunya. Kirain ada angpaunya guys. Ini dia untuk kaosnya yang ready. 1, 2, tudo. Wih, Rukas Year of Horse. Wah, gue demen sih desain-desainnya Rukas akhir-akhir ini, menarik banget. Ini dengan kayak hot, apa namanya, kalau kakinya kuda tuh ya, dipakein itu. Dan belakangnya dong. Wah, gila, kental banget nuansa Chinese New Year-nya. Dan ini ukuran gua banget, agak gede. Thank you Rukas untuk kaosnya ya. Aksen-aksennya juga keren-keren banget as usual, warna merah. Desain-desainnya Rukas cakep-cakep dan bahan kaosnya pun juga gue demen banget. Gak tau masih ada nggak by the time ini tayang? Sudah sold out biasanya ya. Jadi pantengin makanya ya kaos-kaosnya Rukas, dan harganya juga menurut gue value for money sih. Kalian dapat kualitas kaos yang bagus banget dengan harganya dan sangat-sangat limited edition. Pakai aja Pak ya? Oke lah, kita pakai deh kalau gitu. 1, 2. Yes, pas banget kan ya. Thank you so much Rukas. Highly recommend. Kita lanjut lagi. Paket yang paling gede. Ini sebenarnya paket harusnya gua targetnya nyampe sebelum kita berangkat ya. Sebelum gua berangkat, karena isinya yang gua bakal pakai sebenarnya pas berangkat. Tapi karena ketahan di bea cukai lumayan lama, mau nggak mau baru nyampe akhirnya pas gua pergi. Kalau nggak salah tuh dari Irlandia gitu. Kalau gua cek ininya ya. Jauh banget. Makanya lama waktu itu. Tadam! Wih, ada 2 isinya. Kita dapat kiriman dari UAG ya, dengan lini produk aksesoris baru mereka ya. Jadi UAG selain mereka bikin casing ya, yang mungkin kalian semua tahu yang ciri desainnya khas banget, cowok banget. Nah, mereka juga bikin kayak semacam apparel atau aksesoris ya, kayak backpack. Itu lumayan banyak tech reviewer yang gue lihat pakai backpacknya. Nah, ini ada yang terbaru ya, backpack namanya Premium Tech Backpack 24 liter. Emang tas yang didesain buat tech ya, tech bukan mi tech tapi tech gadget gitu. Sama ini satu lagi ya, ada civilian laptop sleeve ya, yang buat ukuran 14 inci laptop. Jadi emang karena gue juga pakai laptopnya ukuran 13-14 inci. Keren sih, civilian laptop sleeve. Civilian itu kan nama casing mereka ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini kayak hard case kayak gitu ya, dan ada padding ya. Jadi laptop kalian dijamin aman, dan dalamnya kayak gini. Nah, jadi ada semacam pouch kecilnya di depannya, mungkin kita bisa selipin charger gitu-gitu, dan taruh laptopnya di sini yang warna bright orange. Ini soft gitu ya, jadi aman, laptop kalian gak bakal lecet-lecet kayak gitu. Dan ya ada 2 zippernya aman banget, dan ada pegangannya ya, jadi buat narik-narik buka tutupnya gampang banget. Yang bikin gua penasaran yang ini pastinya, si backpacknya yang sayangnya kemarin gak kesampean guys. Ya, kemarin gua akhirnya dipinjemin backpack dari salah satu temen, Able Carry yang EDC juga. Itu sempat ditanyain di Instagram, gue sempat posting itu tasnya gede sih, 30 liter ya. Jadi emang gue kemarin butuhnya tasnya agak gede karena gue bawa anak-anak punya barang, bawa kamera juga sempat. Jadi gue kayaknya memang perlu tas backpack yang gede. Dan ini juga sebenarnya salah satu backpack yang gede ya, karena kalau kalian lihat kapasitasnya tuh ya, cukup tebel ya. Bagian belakangnya paddingnya juga mantap ya. Strapnya juga nih ada magnetnya untuk bagian chest strap ya. Terus hardware-nya semua pakai bahan metal nih. Jadi kalau kalian mau cantol-cantolin apa, itu bisa nih ya. Kiri kanannya ada. Nah, kirinya juga ada nih satu. Ini buat taruh botol minum gitu-gitu, payung, tripod bisa. Side handle ada. Buat luggage strap-nya juga ada ya. Jadi kalau kalian bawa masukin koper, itu bisa. Terus bagian kiri kanannya ada pegangannya nih. Jadi kalian mau pegang dari kiri kanan, angkat dari mana aja bisa. Keren. Nah, ada kantong samping ya, kita lihat ya. Nah, cukup banyak juga nih organization-nya, bisa pena, bisa barang-barang apa, dan ini stretchy juga. Terus ada buat key loop. Jadi kalau mau gantung-gantungan gitu kunci bisa. Bagian depan ada kompartemen juga nih. Oh, wow, gede juga.
Jadi yang depan, dalam coy. Gede banget ya. Tuh, bisa sampai dalam kalau kalian mau isi-isi jaket gitu-gitu mungkin masih bisa di sini ya. Dan ada kantong kecilnya juga buat quick access gitu kalau kalian mau taruh dan pakai magnet. Wah, gue suka kalau ada magnetan di tas ya. Nah, yang keren tuh ini nih, depannya ini itu adalah apa sih bilangnya nih, Riz? Velcro, tapi buat batch-batch gitu ya. Tuh, jadi kita bisa tempel, dan bisa dikasih beberapa pilihan, dan ini ada yang kecil-kecilnya juga. Lucu banget guys. Ya, terus belakangnya velcro nih. Ya. Nah, kompartemen utamanya, gede banget. Wah, ini gila sih, banyak banget sih space-nya. Nah, kalau tas-tas kayak gini tuh biasa cocoknya itu dikombinasiin sama pouch-pouch ya. Sekarang lumayan banyak jual travel pouch. Jadi kalau kalian masukin baju atau jaket atau di grup-grupin lah, itu bisa dibagi-bagi di sini dan kita bisa maksimalin space-nya dengan mantap. Nah, kalau kita lihat juga di atasnya ini ada semacam, ada kantong. Aksesnya dari belakang nih. Kantongnya warna orange ya. Dan ini soft touch gitu. Jadi kalau kalian masukin kacamata, HP, gitu-gitu harusnya aman ya. Nggak bakal lecet kecuali kalian masukin kunci. Jangan dimasukin kunci ke sini, kunci di samping tadi. Dan spesial lumayan gede juga. Ini juga bisa buat quick access lah, bisa dibilang. Dan yang terakhir ada di belakang. Nah, di sini kita bisa, ada space buat laptop ya. Jadi ada space buat laptop dan buat tablet. Ada 2 level gini ya. Terus ada juga gini, mungkin kalau mau masukin buku gitu-gitu juga bisa. Satu lagi tuh yang gua pengen cari adalah dia tuh ada sleeve buat AirTag katanya. Di manakah itu? Di sini guys. Jadi kalau kalian ada AirTag itu bisa diselipin ke sini nih. Jadi bisa diselipin di sini. Jadi kalau kalian punya tas, backpack tetap aman. Ada selipan juga di bagian sini. Ini gede sih. Literally emang karena dia kopong. Dan ya solid juga. Karena kalian lihat tadi yang gue tuh kalau cari tas yang gue suka adalah satu, dia tuh bisa berdiri sendiri. Itu jadi kalian bisa taruh di mana aja. Sangat membantu di kondisi-kondisi yang kita mungkin agak susah gitu. Kadang kalau kita taruh kita mesti ngapa-ngapain tasnya tetap berdiri dan nggak jatuh gitu. Strapnya oke, nggak terlalu tebel sih ya. Jadi gue harus coba nih kurang lebih kayak gimana. Dan ya overall sih accessibility-nya gampang, semua enak ya. Nah makanya gue kemarin sedih banget ketika gue nggak bisa bawa tas ini buat gue lebaran, buat gue liburan waktu kemarin ke Jepang dan ke Samsung Unpacked di San Francisco. Harganya ini nanti kita cek aja di websitenya, tapi lumayan dan kayaknya belum dijual di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen dijual, komen di bawah, nanti gue bilangin juga ke yang UAG Indonesia gitu. Sini ada harganya nggak ada sih. Ya itu sih namanya Tag 24 liter backpack. Apa? Ada yang jual? Di webnya Urban. Webnya Urban ya. 3.7. Tas-tas yang kayak gini emang rata-rata harganya segitu-segituan sih. Kalau Peak Design lah, Air lah. Kemarin Able Carry aja yang gua dipinjemin itu kalau nggak salah harganya 4 atau 5 gitu. Tapi backpack yang dipikirin ya secara desain, structure gitu emang rada-rada mehong. Jadi gua ngerti kenapa kalian suka rekomen, Bang, cobain aja merek-merek lokal. Next kita cobain. Oke? Thanks UAG. Lanjut. Ini ada CNY 2026 Emperor lagi. Tuh guys. Ya, CNY Emperor. Ada Bepomnya segala. Berarti ada makanannya dong. Oke, kita lihat mari ya. Nah. Kebalik semua. Maaf. Oke. Real gift. Ini hampers kemarin itu dari Divum. Ya. Jadi Divum, gue pikir isinya juga ini. Gadget. Ternyata isinya kayaknya makanan deh guys. Wah, masih ini gak ya? Masih aman gak ya? Udah lama banget. Wah, oke. Jadi dapat angpau hongpau. Sekarang kertas angpau tuh kreatif banget loh. Warna-warna, bisa di custom segala macem. Tapi isinya kosong. Oke, ini isinya. Nah, kayaknya tuh gue tahu deh kalau ini tuh biasa isinya tuh kalau nggak salah wallet. Yes, jadi kita buka satu ya. Nah, benar guys. Bird's nest alias sarang burung wallet. Ini mahal ya. Kalau kalian cek, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Thank you so much Divum ya buat hampersnya. Ini sangat menyehatkan ya. Dan kita jadi semangat lagi bikin konten. Sip.
Nah, ada paket dari Pitaka. Tuh, di emboss doang ya. Minimalis banget desainnya ya. Dan dia tulisannya Carry Lighter Live Now. Pull to a good start. Asik. Nah, at least pull tabnya masih nyatu ya. Nah, guys. Wih, kita dapat case Pitaka. Wah, udah lama banget gue tidak menemukan case ini. Jadi ada seri biasa ya, kalau Pitaka itu specialty-nya adalah carbon fiber, dan ini edisi spesial kuda, tahun kuda ya kalau kalian lihat motifnya, motif-motif kuda-kudanya ya. Dan di belakangnya juga ada tulisannya nih. Keren banget coy. Sayang banget ini kalau dibuka nggak bisa balik baru lagi. Gimana? Wah, gila. Dari tadi itu memuaskan sekali. Walaupun ya kayak gini guys, jadinya nggak bisa balik ke baru lagi gitu. Oke, kita buka ya. Yang pertama, ada Translate Please, soundtrack yang oh, ada translatornya. Oke, thank you for choosing Pitaka products. The year of horse pattern Piao Piao Yesi is rich in symbolism. Ini ada psikologi, bukan psikologi sih, ada apa namanya? Filosofi ya di balik desain karbon dari case Pitaka ini. Ada spacer installation guard used only when Pita tab is unresponsive to light taps. Oh. Jadi Pita tab buat si kamera kontrolnya ya. Look at that. Look at that design, so cool. Duh, gua demen banget. Oh, ada 2 jadi jaga-jaga. Yes, jadi kalau Pitaka punya karbon, wow, next level banget ya. Not for sale. Not for sale. Berarti nggak dijual dong. Wow, kita dapat very limited edition. Dan dia itu ada si ini nih kamera kontrol. Setahu gue sebelumnya kayaknya belum ada. Baru ini yang kayaknya ada. Dan ya ada tahunnya juga nih di sini ya, kayak 2026. Terus ada tulisan lagi atasnya nih, swap ring. Oh, mungkin ringnya bisa diganti-ganti nih guys kalau kalian mau ini warna-warnanya ya. Mungkin. Case-nya tipis banget, ringan banget ya. Kita keluarin yang biru juga. Cuma ini cocoknya buat iPhone yang silver. Wow, dalamnya juga merah, di belakangnya biru. Yes, cakep banget. Ya ininya warna silver ya, jadi emang cocoknya sama yang iPhone silver. Duh, gue tuh jadi galau pengen iPhone-nya silver aja. Mentang-mentang cari duit. Gue tuh demen banget sekarang sama case tipis. Kita coba ya. 1. Oke. Gila. Dia nih bener-bener fitment-nya tuh tight banget kalau si Pitaka. Jadi kalau dipakai emang kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya karena dia karbon. Jadi kuat. Nih, coba ya. Tuh. Wow. Ya, fitment-nya. Ya, kalian bisa lihat di body kamera atasnya. Terus di samping-sampingnya. Terus depannya juga ya, terus sampingnya tombolnya nggak ada. Jadi yang ada memang cuma si kamera kontrol. Mana kita coba pencet ya, bisa nggak? Tuh bisa dong. Tuh kita bisa geser-geser juga. Aman sih. Si Pita tab-nya nggak usah ini banget harusnya. Tinggal MagSafe-nya. MagSafe-nya juga cukup kuat ya. Gue ngerasa agak oke, nggak yang kuat banget tapi masih cukup oke harusnya. Iya, kalau kena goncangan-goncangan nggak jatuh. Tapi memang bukan yang kayak tek gitu yang kuat banget. Ya oke lah. Masih gua kasih nilai 7 lah untuk magnetnya. Tapi so far ya ini sih desainnya guys. Gimana? Oke nggak? Keren ya. Bisa biru tapi ya kalau ketemu silver sih ini nyala banget gitu langsung. Karbon dan kudanya. Kalau ini tuh kudanya agak lebih subtle gitu ya. Karena putih. Kalau ini kan kudanya orange. Ternyata dijual guys. Mungkin ini sampelnya doang yang tidak dijual. Kalau kalian pengen cek, bisa ada. Gue taruh linknya langsung aja nanti di bawah. Tapi ini keren banget sih. Ya, at least setahun ke depan lah. Karbonnya tuh ternyata tuh kayak rajutan gitu loh guys. Bukan printan ya. Ini tuh kayak rajutan dari kayak garis masuk gitu loh. Jadi bukan sekedar cuma print. Tapi kalau dilihat dari jauh kan kayak kuda gitu kan. Ya. Gila, ini nyeninya sih luar biasa. Harus dilihat agak jauh baru kelihatan kudanya. Kalau dari dekat kita bisa lihat rajutan-rajutan case-nya. Nah,
Ada paket dari Vention. Boom, 2, 3, 4, 5, ada 6. Guys, banyak kali. Oh, dapat power bank, ada 2 biji ya. Ada kabel yang bisa bercabang dari satu USB-C ke 2 buah USB-C. Model baru lagi nih, gue baru pertama kali nih ngeliat. Biasa tuh dari satu USB-C ke Lightning, micro USB sama USB-C. Nah, ini yang bisa keduanya. Ada stylus ya buat kalian yang pakai iPad ini ya kayaknya ya. No delay or breaks. Ada palm rejection juga. Menarik dicoba karena biasanya stylus kayak gini tuh biasa dia nggak ada palm rejection. Dan yang paling antik ini nih. Ini dia ada wireless CarPlay adapter ya. Jadi kalau kalian mobilnya itu kompatibel sama Apple CarPlay ya, biasanya itu tuh bisa pakai adapter ini. Jadi dia bisa langsung jadi wireless, nggak usah dicolokin kabel. Tapi memang ada beberapa mobil juga yang nggak bisa. Di sini sih nggak ditulis ya. Kemarin kebetulan gue abis nyewa mobil Wuling Darion pas di Bali, dari Bali VIP Transport. Itu mobilnya harus pakai semacam box gitu untuk bisa kompatibel sama si CarPlay. Ya mungkin salah satunya ini aksesoris yang bisa membantu, jadi bisa wireless. Oke, kita buka dulu aja semuanya biar cepet ya. Oke guys, so udah dibuka semua ya paketnya dan menarik banget yang gua jadi highlight menurut gua. Ini power bank ya, yang mana dia kedua ukurannya kecil-kecil banget ya. Nah, keduanya ini tuh seri Dash ya, sama-sama 10.000 mAh, cuma yang versi pertama ini dia ada kabel ya, 2 biji ya. Jadi ada Lightning sama ada USB Type-C, ada LCD-nya juga, dan dia ngecasnya bisa lebih kencang sampai 35 watt. Jadi dia kompatibel sama PPS yang mana bisa super fast charging nih harusnya ya. Jadi kalau kalian pakai HP Samsung, ini bakalan oke banget dan bentuknya super duper compact. Sama halnya juga dengan yang versi kedua nih, Power Nano namanya ya. Dia udah include kabel, tapi kabelnya mesti kalian pasang sendiri gitu ya. Dan kabelnya juga lucu ya, modelannya kayak pendek dan ada dapat tempat nyimpennya juga. Bentuk powerbanknya sendiri juga lucu banget karena gue ngingetin gue sama powerbank gue yang gede, yang Anker ya. Terus ini versi mininya gitu. Sama-sama 10.000 mAh, ada LCD display juga. Tapi yang ini ngecasnya memang cuma 22,5 watt. Mungkin cocoknya buat HP-HP kayak BBK ya, sama Xiaomi yang fast chargingnya itu di 22,5 watt. Portnya juga cuma USB sama USB Type-C. Kayak gitu. Next ada stylus, yang mana ini stylusnya juga menarik ya, karena gue udah sempet coba ini ke iPad Pro dan itu bisa. Sekalian juga kalau kalian yang pakai iPad mini, kita coba tes ya. Nah, jadi kita mesti hidupin dulu. Nah, dia ada LED-nya ya. Dan kita bisa langsung pakai aja. Enak banget gitu. Terus kalau mau ditempel bisa di samping, tapi dia itu nggak ngecas. Jadi dia nggak ngabisin baterai dari iPad kalian. Kalau kalian mau ngecasnya gimana, kita harus dicas pakai tuh port di atasnya. Ada USB Type-C. Sekaligus dia juga ada ini nih, cadangan tip ya, just in case kalau tip kalian habis atau rusak, dia bisa ada langsung cadangannya di atas, sama ada di dalam boxnya juga ada satu lagi. Nah, kalau ini nggak bisa, yang bisa tuh yang ini nih ya, tuh dihidupin langsung jalan gitu. Menarik banget sih ya, gue suka yang kayak gini karena ya memang agak repot sedikit kalau mesti ngecas, tapi ngecasnya juga harusnya nggak lama sih. Dan ada pencetannya juga. Pencetannya nggak tahu nih, mungkin kalau kita buat nulis kali ya, kalau connect Bluetooth mungkin bisa. Nah, iya ada Vention KQN namanya. Oh, bisa undo. Oh, wow. Ini ada undo-nya guys, tuh. Ya. Tuh, kalian mau undo, coret, terus undo, pencet aja. Wah, menarik ya. Terus palm rejection yang kita coba aja ya. Oh iya loh, bagus loh. Cuma palm rejectionnya bagus. Dan ada pressure. Oh, nggak ada pressure sensitifnya doang sih. Ya maklum lah ya, kalau versi kayak gini pasti ada shortcutnya gitu sedikit-sedikit kan. Cuma ini tidak ditemukan tulisannya ada fitur apa gitu. Iya, replacement tip storage, USB-C charging port, shortcut button. Oh, kalau double tap dia ganti. Kalau double tap lagi dia screenshot. Menarik ya. Nanti kita cekin harga-harganya, kita masukin di bawah.
Dan kalau ngomongin harga, yang paling lain sebenarnya si headphone-nya ini, yang mana kalau gua cek harganya tuh sekitar 500 ribuan. Tapi kalian dapat kayak gini. Casingnya bagus, headphone-nya udah lengkap ya, high-res audio wireless, LDAC. Wow, dan ada hybrid ANC juga. Terus lucunya gini juga, dia ada touch ya, buat kayak ala-ala headphone Sony dulu tuh, yang XM4, XM5. Kita coba tes. Power on. Nah, namanya Vention Clarity LH01, guys. Ya. Oh, wow. Nih ya. Kalau gua swipe, tuh, volumenya naik. Oh. Jadi dia bisa di-tap, terus lagunya ke mute gitu. Jadi kita bisa ngomong. Walaupun dia bukan yang kayak transparency mode ya, bukan suara dari luar masuk, tapi ya kita jadi langsung, ya suara lagunya langsung berhenti, terus kita langsung tuh. Walaupun di sini dia nggak pause jatuhnya gitu sih. Suaranya juga enak ya, suaranya enak, terus dia punya multifunction tab-nya juga works very well, nggak ada lag-lag kayak gitu ya, jadi bisa next, bisa rewind, bisa volume up and down, bisa tap, double tap, sama tadi kita bisa tekan. Kayak gitu, untuk kita bisa dengar suara dari luar. Noise cancellingnya gue belum menemukan cara mengaktifkannya. Padahal di sini ada mic-nya kan ya, 2 biji ya. Harusnya ini bisa buat noise cancelling mungkin ya. Cuma gue coba tes lagi ya. Oh, ini untuk double tap itu jadi Siri atau Smart Assistant. Kalau di single tap dia play pause. Kalau kita ke kanan dia next langsung tuh. Kalau kita swipe ya. Tuh, jadi next ya. Very good, responsif banget ya. Responsif dan volume up and down-nya juga oke. Kualitas suara juga bagus. Cuma noise cancellingnya aja yang gua tidak menemukan, yang mungkin artinya hybrid ANC ini adalah hybrid ya. Hybrid itu kan kayak teknologi gabungan. Oke, harga-harganya kalian bisa cek di sini, dan Vention ya seperti yang kalian semua tahu ya, merek yang kualitas kabelnya itu sudah tidak usah diragukan lagi. Plus di sini sekarang mereka main ke aksesoris juga, dan kualitas harganya juga menurut gua oke-oke banget. Beberapa teman gua kasih testimoni bagus-bagus sih soal produknya Vention. Iya, kalau nggak salah ada yang OWS juga. Itu gua belum sampai cobain, tapi dari beberapa yang kita coba semuanya good. Jadi bisa jadi opsi kalau kalian pengen cari yang harga terjangkau dan ngasih something good gitu. Okidoki, terakhir paket yang sudah lama kita tidak lihat ya di Mega Unboxing Besindotech, yaitu cara ada keep isinya charger guys, 3 warna ya, putih, hitam, dan pink. Mengingatkan gua sama apa ini? iPhone 17e. Ya, warnanya cuma 3 ini juga, putih, hitam, sama pink. Nah, charger yang menarik karena dia ada kabel bawaannya ya, dan ini bisa sampai 30 watt. Sebenarnya ada warna lain juga tuh katanya, putih, biru, kuning. Oke, jadi ini dia untuk chargernya ya. Jadi dia glossy gitu. Lucu sih, desainnya jadi lebih wah dan lebih premium gitu berasanya ya. Dan ya ini sih, ada kabel integrated langsung, dan ini kabelnya retractable ya. Dan ini kalau gua cek ini speknya bisa sampai 70 cm. Ya, jadi bisa lumayan lah, udah cukup banget, lebih dari cukup buat kalian. Cuma retractable-nya bunyi klik gitu kan. Kalau beberapa yang gue pernah coba lebih smooth gitu. Ya maklum, memang harganya biasa keep lebih terjangkau ya. Dan ini ada USB-C tambahan juga dengan maksimal output di 30 watt. Jadi kalau kalian pakai ini buat ngecas iPhone, Samsung ya, harusnya bakalan aman-aman aja. Buat MacBook Air bahkan menurut gue 30 watt masih oke, walaupun yang MacBook Neo sekarang chargernya cuma 20 watt aja. Wow, efisien banget. Jadi kalau kalian bawa charger kayak gini ya, intinya nggak perlu ribet bawa kabel, udah nyambung jadi satu sama chargernya. Ringkas banget. So yes guys, itu dia buat Mega Unboxing episode 28. Ini bisa dibilang kayak episode Chinese New Year kali ya kita ya. Dan ya, itu aja buat videonya. Semoga entertaining, semoga seru, semoga banyak
ngelihat gadget-gadget baru di video kali ini. Dan kalau memang videonya seru, entertaining, boleh bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Dan link-link produknya seperti biasa gue taruh langsung di kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian pengen beli, ada yang pengen ditanyain juga boleh banget di komen, kita diskusi bareng. Cuma kalau gue sendiri yang menarik menurut gue, headphone itu menarik sih. Fashionnya dengan harga 500 ribuan dapat paket kayak gitu, cukup kompetitif sama saingan kayak Irfan misalnya kayak gitu, yang kita juga sering coba di Mega Unboxing. Terus casing juga keren banget, walaupun ya harganya memang ya sesuai sih, harga Pitaka emang rada-rada premium, tapi desainnya cakep banget. Dan kalau Nata apa Nat yang menarik? Tas ya, tasnya bisa dipakai buat tempur ya, buat kita di Besindo Tech lagi kalau kita ada sesi-sesi kayak kemarin ya, pas lagi trip, pas lagi ada tsunami kita bilangnya, itu menarik. Kalau Haris apa Haris? Casing Samsung ya, tapi emang desainnya keren abis sih ya. Thank you buat semuanya yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Dan itu aja, nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Semoga ini kayaknya tayangnya bakalan pas lebaran ya, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan ya, sampai ketemu, semoga selamat liburan, kumpul keluarga, seru-seruan. Kita mulai lagi nanti dari nol. Jauh, jokesnya tua banget sih, mulai lagi dari nol. Sip.